Baik, mari kita mulai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, para jamaah salat subuh Masjid As-Salam Perumahan Pondok Melati Indah yang insyaallah kita semua hadir di rumah Allah Ta'ala ini sembari melanjutkan i'tikaf kita. Mari kita manfaatkan dengan ta'lim rutin setiap hari Sabtu yang kita masih dalam surah Ali Imran. Saat ini ayat 23 sampai 27. Silahkan dibuka ayat 23 sampai 27. Saya akan bacakan prakteknya dulu, kita tahsin dulu, memperbaiki bacaan dengan kaidah-kaidah ilmu fikih, ilmu tajwid sebagaimana yang kita pelajari berapa teorinya. Selanjutnya nanti kita baca bersama-sama. Saya awali dulu jemaah sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم.
Baik jemaah sekalian, mari sekali lagi saya baca dan kemudian diikuti bacaan saya sebagaimana kita betul-betul membaca dengan sepenuh bacaan dalam pengertian dibaca yang jelas dengan makhraj yang jelas, dan kita praktekkan beberapa kaidah dari ilmu tajwid yang kita pelajari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من
بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Alhamdulillah jamaah sekalian, inilah surah Ali Imran ayat 23 sampai 27. Nanti kita bagi bacaannya dari 23 ke 25, kemudian 26 dan 27. Ini ayat istimewa ini nanti kita boleh jelaskan di akhir ta'lim kita. Sedikit memanfaatkan waktu sampai waktu syuruk, mungkin sekitar 10 menit ke depan saya ingin memberikan tambahan kajian kita dalam ilmu tafsir. Selain juga ada beberapa kaidah tajwid, kemarin kita sudah sampaikan, saat ini ada ayat yang sangat bagus dan patut untuk kita kaji bersama-sama jemaah sekalian. Secara umum ayat 23 sampai 27 ini, terutama 23 sampai 25, masih melanjut pada penjelasan tentang profil atau figur ketokohan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijelaskan oleh Allah dalam kitab-kitabnya dahulu. Di awal-awal surah kemarin menjelaskan sosok baginda Rasul dalam kitab Injil. Kemudian di ayat ini Allah Ta'ala memberikan penegasan terutama kepada orang-orang Yahudi yang ada di Makkah waktu itu untuk melihat kembali berita-berita atau penjelasan-penjelasan yang Allah wahyukan dalam kitab Taurat. Ini penjelasannya ke situ arahnya jamaah sekalian, supaya orang-orang Yahudi mengetahui bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah Nabi Muhammad ini sudah Allah kisahkan sebenarnya, bahwa kelak di akhir zaman akan diturunkan Nabi akhirul anbiya wal mursalin, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya di sini kemudian dijelaskan sebagian daripada orang-orang Yahudi itu enggan untuk mempelajarinya, atau bahkan sebagian banyaknya menyimpangkan, mengubah daripada kitab Taurat ini, sehingga kemudian mereka tidak menemui penjelasan yang benar sebagaimana kitab Taurat yang aslinya. Mengapa terjadi demikian? Karena banyak orang-orang Yahudi, sebagaimana disinggung dalam ayat ke-24, itu mereka berpaling dari kebenaran kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka, karena keyakinan mereka itu diantaranya adalah dzalika bi annahum, hal yang demikian itu karena mereka qalu, kebanyakan berkata atau meyakini, mempercayai, kepercayaannya itu adalah di sini nih, sampai sekarang ada model orang yang kayak begini. Apa kepercayaannya? Yaitu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat, bahwa api neraka itu tidak akan menyentuh kepadanya kecuali hanya beberapa waktu saja, beberapa hari saja.
Ya ini banyak nih yang wa gharrahum fi dinihim, dan mereka terberdaya dalam kepercayaannya, maka yaftarun, dari sesuatu yang mereka buat-buat sendiri. Jadi sebagian orang Yahudi, termasuk sebagian orang-orang sampai saat ini yang liberal itu menyatakan orang itu masuk neraka itu nggak ada yang abadi, hatta orang kafir sekalipun. Karena mereka meyakini, ngapain Allah Ta'ala menyiksa hambanya di akhirat sampai tidak ada akhir waktunya. Padahal kan Allah itu maha kasih sayang. Termasuk yang diyakini orang Yahudi ini, mereka di neraka itu ya paling hanya ada yang beberapa hari, beberapa bulan, paling lamanya berapa tahun, nanti setelah itu juga dimasukkan ke surganya Allah. Ini ayat Qur'annya. Dan sekarang juga ada orang yang meyakini begitu. Karena bagi mereka, bagaimana sih orang di neraka kok selama-lamanya? Padahal di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis, kalau orang kafir, orang yang memang tidak ada imannya sama sekali, memang Allah Ta'ala masukkan dalam neraka abadal abidin khalidina fiha, selama-lamanya. Nah jamaah sekalian, selain itu ini ada sesuatu yang menarik ini. Ini saya tadi sengaja baca di sholat subuh. Ini ayat 26 dan 27. Ini ayat spesial. Jadi gini, saya supaya ini apalagi ini direkam. Jadi dalam Al-Quran itu ada surah-surah yang memang punya keistimewaannya. Sebagaimana juga ayat-ayat itu punya keagungan dan keistimewaannya. Misalnya keistimewaan surah Al-Baqarah itu macam-macam bisa dibaca. Surah Al-Kahfi, nanti ada surah misalnya Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, itu punya fadilahnya, punya keutamaannya. Sebagaimana ayat-ayat tertentu di dalam surah-surah itu ada keistimewaan dan fadilahnya. Beberapa pertemuan yang lalu kalau masih ingat, kita mempelajari beberapa hadis tentang keutamaan daripada akhir surah Baqarah, surah Al-Baqarah, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Beberapa hadis sudah kita baca. Nah, di dalam surah Ali Imran ini, di dalam surah Al-Baqarah juga ada keutamaan, misalnya ayat kursi yang sangat familiar oleh kita, misalnya dari Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum. Dalam surah Ali Imran ini yang saya ingin tegaskan, ini salah satu di antara ayat istimewanya ayat 26 dan 27 ini, jamaah sekalian. Apa keistimewaannya sebagaimana diterangkan di dalam banyak tafsir ya, dalam juga banyak kitab para ulama menjelaskan, 2 daripada ayat ini memiliki banyak keutamaan dan keistimewaannya. Salah satu di antaranya mungkin kita sebut mungkin 3-5 lah. Adalah yang pertama ya, sebagaimana kalau saya tidak salah itu termasuk disinggung dalam kitab Al-Wafa daripada tulisan Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau memberikan beberapa penjelasan terkait keutamaan ayat ini, yaitu pertama ayat untuk memperoleh kekuasaan. Ini 2 ayat ini. Makanya sekarang kalau model musimnya capres cawapres, musimnya caleg cabub, ini memang ayat ini berkait dengan kekuasaan dunia, bukan kekuasaan akhirat secara umum para ulama tafsir. Dari maknanya saja sudah kelihatan. Qulillahumma malikal mulki, katakan wahai Muhammad, untuk kemudian Nabi menyatakan doanya, dan kemudian itu berarti juga ajaran kepada kita semua. Perintah Allah Ta'ala menyatakan Allahumma malikal mulki, duhai Allah, engkaulah zat pemilik kekuasaan, tu'til mulka, yang memberikan kekuasaan, man tasya, kepada hamba-hambamu, kepada orang-orang yang kau kehendaki. Begitu juga wa tanzi'u, dan engkau cabut al-mulka, kekuasaan, mimman tasya, dari orang-orang yang engkau kehendaki. Jadi hakikat kekuasaan itu adalah milik Allah Ta'ala. Tidak ada yang punya, Allah lah yang memberikan kekuasaan kepada hamba-hambanya yang diberikan. Begitu juga saatnya sudah selesai dari kekuasaan itu kemudian dicabut oleh Allah, apapun kemudian terjadi. Contoh sederhana saja, mohon maaf, dulu zaman Orde Baru,
Pak Harto dengan segala kekuasaannya 30 tahun lebih, semuanya dilingkari oleh kekuasaan. Mulai dari tentaranya, mulai dari polisinya, mulai dari aparat negara, semua itu seakan-akan mengelilingi kekuasaan Pak Harto yang tidak mungkin kemudian turun. Tapi kalau kemudian Allah Ta'ala sudah mencabut kekuasaan itu, ada saja peristiwa yang kemudian menjadikannya harus kehilangan kekuasaan. Dan tidak lama, tahun 97-an ya, 98 ya, yang kemudian terjadi peristiwa reformasi di luar dugaan orang. Kalau sudah Allah menghendaki kekuasaan itu cabut, hilang. Begitulah peristiwa-peristiwa dari zaman dahulu sampai sekarang. Intinya kekuasaan itu datang dari Allah dan kemudian dia pun hilang, dicabut satu saat itu juga atas kehendak Allah Ta'ala. Hakikat. Karena itu jamaah sekalian, ayat ini oleh para ulama guru-guru kita itu dulu memang kalau pengen sesuatu yang kaitannya kekuasaan duniawi utamanya, maka sering-seringlah baca ayat 26 dan kemudian yang terkait dengan ayat 27 itu kaitannya dengan rizki. Maka Imam Ghazali itu orang yang pengen kekuasaan, orang yang pengen langgeng kekuasaan dengan bimbingan dan ma'unah Allah. Ini dua ayat ini yang penting untuk dibaca. Lalu yang ketiga, orang yang banyak hutang. Ini termasuk ayatnya. Orang yang pengen menyelesaikan banyak hutangnya, itu sering-sering dua baca ayat ini Pak Jiwan. Karena di situ ada kalimah Allah memberikan rizki. Jadi selain menyelesaikan hutangnya, diberikan rizki yang berlimpah. Dan bahkan kemudian di sini juga oleh para ulama disebutkan fadilahnya melindungi diri kita dari godaan syaitan dan jin, makhluk-makhluk halus. Lengkap ini. Makanya ini harus dihafal ini. Dulu ajaran guru-guru kita setiap selesai sholat fardu setidaknya membaca dua ayat ini. Sering dulu kalau enggak dibaca langsung, dibaca dalam doa. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sampai di situ sebenarnya kaitannya dengan kekuasaan, tapi biasanya dua ayat ini bergandeng. Diteruskan tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Dahsyat ini. Ayat yang ke-27 pun ini meliputi semua. Allah lah yang menghidupkan segala sesuatu. Allah pula lah yang mematikan segala sesuatu. Jadi kehidupan dan kematian dalam genggaman Allah Ta'ala semua. Artinya setelah selain kekuasaan dan betapapun kemegahan dunia itu dalam genggaman Allah. Maka kemudian di sini juga dijelaskan beredarnya malam dan siang, begitu juga terakhir daripada ayat ini tarzuqu wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah memberikan rizki kepada siapapun yang ia kehendaki. Karenanya itu di dua ayat inilah sesungguhnya yang selalu dicari oleh orang dalam kaitan memberikan kesejahteraan dan kekuasaan di dunianya. Orang di dunia ini kan kalau enggak kekuasaan, kemudian kekuasaan itu artinya tahta. Yang kedua kemudian harta, rizki. Ada di sini. Kemudian yang ketiga tentu adalah kesejahteraan. Di sini tidak terkait dengan wanita. Tapi boleh juga wanita disebut sebagai rizki. Ya, rizki yang salihah, betul. Tahta, harta, dan wanita. Itu yang dicari. Tapi yang kita cari adalah yang membawa berkah, itu Pak Jiwan. Bukan yang kemudian membawa musibah. Nah, itu. Dapat tahta boleh, kita mencari tahta boleh. Kekuasaan kalau enggak kita genggam oleh orang-orang yang zalim, lebih rusak lagi. Maka politik itu penting, silahkan kekuasaan dicari, tapi kekuasaan yang membawa rahmah dan kesejahteraan. Harta dicari boleh, memang harus kita mencari harta. Kaya boleh, bahkan dianjurkan sepanjang harta itu ditasarrufkan kepada yang baik dan seterusnya. Wanita yang cantik dicari, iya boleh. Kalau bisa mencari wanita cantik, kenapa harus dapat wanita yang
kurang cantik lah itu. Tidak apa-apa. Salah satu ini jamaah sekalian mungkin ini perlu direkomendasi kepada siapapun yang sekarang dalam tim pileg dan seterusnya ini, baca 2 ayat ini. Betul. Insya Allah kekuasaan yang diberikan Allah itu diberikan amanah, diberikan membawa berkah, bukan kekuasaan yang membawa musibah. Banyak orang naudzubillah wal iyadzubillah diberikan kekuasaan lalu kemudian dia tidak lakukan dengan baik, maka keberkahan kekuasaannya dicabut. Di akhir kekuasaannya naudzubillah cara-cara hilangnya mengenaskan. Sudah jadi bupati baru 2 periode, maaf lalu pakai baju oranye di KPK. Ya Allah, berapa banyak itu gubernur, bupati, menteri yang wal'iyadzubillah saat kekuasaan karena dia lupa bahwa kekuasaan itu datang dari Allah, dia kufuri kenikmatan itu, akhirnya membawa kepada kesengsaraan dan musibah, dan kita tidak ingin hal kayak semacam itu terjadi. Nah, karena itu kekuasaan kita mohonkan kepada Allah itu supaya menjadi rahmah, menjadi amanah, menjadi keberkahan untuk kesejahteraan semua. Dan itu sekali lagi ini mesti dihafalkan Pak Jiwan. Ada yang mau jadi caleg nggak? Kalau ada yang mau jadi caleg ini nih, 2 ayat ini penting. Kalau nggak, atau ada yang mau jadi ketua RW banget. Nah ini kalau ketua RW mah kecil dengan 2 ayat ini. Ini ayat-ayat yang bahkan dulu zamannya perpindahan khalifah itu suka banyak dibaca. Dulu konon zamannya khalifah Umayyah itu ayat ini termasuk yang dianjurkan membaca orang muslim semua habis sholat supaya kekuasaannya langgeng. Ini ada kisahnya tersendiri betapa memang setiap beberapa ayat yang secara khusus maknanya itu memang membawa fadilah dan keutamaan. Hadirin jamaah sekalian, inilah tambahan pengetahuan dan tafsir yang kita bisa laksanakan. Sekali lagi ternyata kajian kita menambahkan daripada hafalan doa yang penting untuk diberi ya bukan hanya kekuasaannya, kemuliaan dunia akhirat. Tu'izzu man tasya' wa tudhil. Jangan sampai kita dinistakan di dunia ini. Diberikan apalagi perlindungan dari segala makhluk yang menggoda manusia, jin dan syaitan. Diberikan apalagi rizki yang berlimpah halal berkah. Diberikan apalagi gampang ngembaliin hutang kalau kebanyakan hutang. Termasuk saya sekarang lagi ngamalin 2 ayat ini karena saya lagi banyak hutang untuk pembangunan pesantren ini. Tapi alhamdulillah orang kompromi saja, belum bisa ya nanti kalau pas bisa lah. Jadi setidaknya itu tidak dikejar-kejar hutang. Boleh punya hutang tapi yang penting jangan musingin, jangan dikejar-kejar. Ini ayatnya. Insya Allah saya alhamdulillah meskipun punya hutang tapi bukan hutang pribadi, hutang pesantren, tapi tidak pernah dikejar-kejar untuk kemudian cepat-cepat nyaur itu. Nyantai saja, alhamdulillah. Insya Allah ya. Nah, dan ada buat bayarnya. Tapi saya sendiri alhamdulillah juga giliran pas saat waktunya jatuh tempo, alhamdulillah ada juga jalannya. Ya biasalah rintangan sana sini ada. Jadi saya teringat ajaran guru-guru kita, salah satu diantaranya baca 2 ayat dari surah Ali Imran 26 sampai 27 ini. Ini yang kelihatan banyak-banyak senyumnya, ini banyak utangnya ini. Makanya baca banyak ayat ini. Demikian jamaah sekalian, semoga ada manfaat. Mari kita akhiri dengan tilawatul Quran bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.